Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur oleh karena pada kesempatan kami pada hari ini, kami boleh sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, diajak untuk menggumulkan kehendak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ini, jikalau bukan karena kehendak Tuhan, maka kami akan tersesat di dalam kehendak kami yang seringkali membawa kami ke dalam ketersesatan, bahkan ke dalam hidup yang tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, jikalau Tuhan pada hari ini Engkau memberikan kami satu hari lagi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti, supaya perkara-perkara di dalam kehidupan kami ini, kami boleh mengerti kehendak Tuhan, dan kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan seturut dengan kehendak kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh menghampiri akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam kuasa Allah Roh Kudus bagi setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan permohonan doa kami dan ucapan syukur kami. Amin. Shalom kepada saudara-saudari sekalian yang beribadah baik di gedung gereja ini maupun yang beribadah secara online di kediaman masing-masing. Kita bersyukur pada minggu ini kita kembali akan melanjutkan akan narasi yang menyambut atau mempersiapkan diri kita menjelang masa Natal. Dan kita setelah minggu lalu berbicara tentang Zakaria dan Elizabeth, kita pekan ini memasuki tentang Maria. Tetapi izinkan saya, oleh karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat menggumulkannya, maka hari ini saya akan secara lebih spesifik menggumulkan tentang bagaimana menjadi seorang hamba, seperti bagaimana Tuhan memimpin Maria menjadi Saudara, pada suatu hari ada seorang ibu yang adalah pengusaha besar, dia sukses dan Tuhan memberkati dia dengan harta yang banyak. Dan dia adalah seorang pribadi yang sangat senang untuk memberkati anak-anak muda di gerejanya. Nah, suatu hari diajaklah anak-anak muda ini yang giat melayani suatu hari ke suatu restoran. Dan di sana mereka hendak makan-makan mengucap syukur untuk pelayanan yang telah mereka kerjakan bersama-sama. Saudara, singkat cerita masing-masing kemudian memilih makanan favoritnya dari menu yang ada. Dan mereka sudah menentukan, lalu mereka mengembalikan menunya dan memesan akan makanan yang mereka suka. Lalu sambil menunggu mereka mulai ngobrol-ngobrol. Tidak terasa di dalam percakapan mereka waktu itu sudah berjalan, sudah 1 jam. Tidak hanya detik gitu ya dari jam yang kemudian terdengar, tetapi suara teman-teman anak-anak muda ini, anak-anak muda itu kan biasanya cepat laparan ya, bunyi juga kedengeran, krok gitu ganti-gantian, wah udah bunyi nih yang sana bunyi gantian satu dengan yang lain. Akhirnya si ibu yang sangat care sama anak-anak ini mulai gak suka gitu. Kenapa kok ini sampai terjadi, ini sudah 1 jam. Lalu dipanggilnya lah pelayan dari restoran itu. Dan ketika pelayan itu datang dimarahin dia habis-habisan. Benar-benar sampai wah pegawainya itu mukanya mulai merah, keluar air matanya dan lain sebagainya. Saudara, hal tersebut kemudian membuat anak-anak muda yang berada di sekitar dari ibu itu mulai terkejut. Karena ia tahu bahwa selama ini ibu ini dikenal adalah sebagai orang yang sangat baik. Tetapi seolah-olah seperti kagetnya belum selesai. Ketika makanan itu datang, disajikan, dan mereka hendak mulai makan, ibu ini memimpin doa. Dan dia memimpin doa dengan begitu manis, seolah-olah
tidak terjadi apapun yang baru saja terlewat. Saudara, fenomena ini mudah terjadi di dalam kehidupan orang Kristen yang disintegrasi. Artinya dia mungkin tahu apa yang menjadi perintah Allah. Mungkin ibu tadi tahu perintah Allah harus mengasihi Allah, mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ternyata yang terjadi hal tersebut tidak membuat otomatis bahwa orang-orang yang percaya bisa merendahkan diri. Lalu kemudian mau taat kepada apapun situasi yang tidak terduga untuk dia taat kepada perintah Allah. Saudara, demikian pula sebetulnya Anda dan saya. Kita sama-sama tidak kebal terhadap fenomena tersebut. Sebab fenomena seperti kata Immanuel Kant itu sebetulnya adalah apa yang kelihatan daripada noumena. Sesuatu yang tidak kelihatan di dalam diri kita. Anda dan saya tidak kebal jikalau ternyata realitas di dalam diri kita yang mungkin dalam doa kita, dalam percakapan dengan sesama, dalam postingan di sosial media, kita sangat fasih mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau di dalam keseharian kita, ternyata kita tidak tahu apa yang Tuhan kita itu minta untuk kita lakukan hari itu. Maka disitulah kita terjadi disintegrasi. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Seandainya ada sebuah panggilan, ada sebuah situasi yang Tuhan izinkan untuk melakukan sesuatu yang mungkin berada di luar kebiasaan kita. Oh, biasanya yang seperti ibu tadi, dia adalah seorang atasan, seorang bos, dia mau semua terjadi sesuai dengan apa yang dia senangi, dia inginkan. Oh, dia nggak biasa ngalamin situasi itu, tiba-tiba harus nunggu makan 1 jam, dia nggak suka. Bagaimana dengan kita? Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kita, di luar karakter kita. Oh, kita diajak suruh, ayo ngobrol nih, ada orang-orang baru, jemaat baru, yuk kita ngobrol. Aduh, aku orangnya pendiam, aku gak suka ngobrol sama orang yang baru, gak berani. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kalau seandainya terjadi sebuah panggilan atau Tuhan mengizinkan sesuatu yang seakan-akan di luar kemampuan kita? Kayak misalnya nanti ya kita akan bersama-sama melakukan donor darah. Ada kesempatan untuk kita membagikan kabar baik. Waduh, saya bukan biasa ngabarin kabar baik, saya tuh gak berani ngomong-ngomong kayak gitu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan terjadi disintegrasi? Kita tahu bahwa itu yang Tuhan mau. Tetapi siapa yang mau melakukannya? Saudara, bagaimana pula jikalau kita misalnya terjadi di dalam situasi berjumpa dengan orang-orang yang konflik sama kita. Berada di dalam situasi yang kita nggak harapkan terjadi, tapi terjadi pada anak kita. Terjadi pada orang tua kita. Terjadi pada keluarga kita. Maukah kita ketika situasi tersebut terjadi sebagai orang yang percaya menjadi pribadi yang merendahkan diri. Taat dengan apa yang Tuhan mau nyatakan dan yang Tuhan mau rindu untuk membentuk kita melalui setiap proses tersebut. Saudara, hal tersebut dialami oleh Maria. Maria mengalami situasi yang bukan berada di dalam kebiasaannya. Sesuatu yang ekstraordinari di dalam dirinya. Tetapi melalui kisah Maria, di sana terbukti seperti yang kita hayati di dalam tema kita minggu ini. Bahwa ternyata inilah panggilan orang yang percaya. Bahwa seorang yang percaya, dia akan merendahkan dirinya. Saudara, mungkinkah kita sebagai orang percaya merendahkan diri kita? Saya mengajak minggu ini kita bersama-sama menggumulkan apa yang Tuhan pimpin melalui Maria. Dan melalui kebenaran itu pula menolong untuk memimpin kita menjadi pribadi yang merendahkan diri. Saudara, yang pertama, Maria menjadi seorang yang percaya dan merendahkan diri. Oleh karena dia betul-betul memiliki kesadaran akan keadaan yang rendah pada dirinya, pada hidupnya. Siapa Maria sebetulnya, saudara? Saudara, Maria adalah seorang perempuan biasa. Meskipun ia dikenal sebagai perawan Maria, tetapi dia juga adalah manusia berdosa. Maria tidak turun dari surga.
Maria juga adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Itu artinya dia sama seperti manusia lainnya, bahwa ia mewarisi akan konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Bahkan kalau misalnya kita mau melihat ya di dalam Alkitab, kita bandingkan dengan kisah sebelumnya. Ya, di dalam kisah Zakaria dan Elisabet, pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan, mereka keduanya adalah orang yang benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow, Zakaria dan Elisabet. Tapi bagaimana dengan Maria? Apakah Lukas mencatat hal tersebut? Saudara, dia yang harusnya mengandung bayi kudus itu. Ternyata Lukas tidak mencatat bahwa dia adalah seorang yang seperti Zakaria dan Elisabet. Kita mungkin bisa menilai dia adalah perempuan remaja seperti remaja-remaja lainnya. Yang juga bergumul dengan dosa dan lain sebagainya. Siapa Maria? Saudara, Maria sebetulnya dengan karunia kepercayaan yang Allah berikan untuk dia bisa menjadi ibu dari anak Allah. Dia bisa saja meninggikan dirinya. Ada sebuah karikatur yang sangat menarik saya temukan di internet ya. Biasanya kalau persaingan itu ibu-ibu paling suka ya membanggakan anak-anaknya. Wah, anak saya nih begini gitu ya, anak saya. Wah, ini ada karikatur ya, kartun. Ada seorang ibu ya datang dengan keledainya, punya bumper stiker di belakang itu ya. Keledainya goyang-goyang gitu, ada bumper stikernya tulisannya, wah anak saya ini anak kehormatan, paling diagung-agungkan. Cucu pertama ya, dia yang paling pintar gitu ya, dia yang akan menjadi pewaris dan lain sebagainya. Wih, bangga. Lalu muncul ibu yang kedua, dia megal-megol lagi gitu keledainya, ada bumper stiker di belakangnya. Ternyata tulisannya ya, anakku masuk kedokteran. Wah, ini bangga sekali. Wah, gak bisa loh semua orang itu bisa masuk dengan tingkat kesulitan dan lain sebagainya. Lalu muncullah Ibu Maria. Megal. Di belakang keledainya ada bumper stiker. Anakku Allah. Wah, siapa yang berani? Anaknya Allah, siapa yang berani ngelawan? Saudara, dia punya potensi. Maria punya potensi untuk meninggikan dirinya. Tetapi saudara, meskipun demikian Allah tahu di dalam kedaulatannya. Ia tidak salah memilih orang dan tidak salah dalam memberikan anugerahnya. Dia tahu bahwa orang pilihannya itu adalah pribadi yang di dalam ayat-ayat yang menunjukkan akan kehidupan Maria. Konsisten menunjukkan bahwa ia sadar akan kondisinya yang rendah. Itu sebabnya dia seringkali menyebut dirinya sebagai hamba. Tidak hanya di dalam ayat 38. Di dalam ayat 48, 52, 54 dan seterusnya. Ia seringkali menyebut dirinya sebagai hamba, orang rendah. Saudara, hamba dan orang rendah bukanlah sebuah title, bukanlah sebuah gelar yang dapat dibanggakan. Bahkan kata hamba itu sendiri digunakan oleh Maria, kata yang sebetulnya merefer kepada budak, budak perempuan. Kita tahu bahwa Injil Lukas dituliskan kepada seorang yang bernama Theophilus. Dari namanya kelihatannya dia adalah seorang yang mengerti akan kebudayaan Yunani. Sehingga kalau dia tahu kebudayaan Yunani, arti budak di dalam konsep kebudayaan Yunani itu sebetulnya adalah seorang budak yang entah dijual atau dia merupakan tahanan perang. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang sebetulnya tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Entah dia mau digaji, entah dia nggak digaji, itu tergantung kemurahan hati tuannya, pemiliknya. Tetapi satu hal, kalau kamu masih hidup, ya karena kamu hambaku. Kalau saya udah gak mau, kamu mati aja. Karena dia udah gak punya hak untuk hidupnya. Sehingga dia hanya punya hak sejauh mana tuannya menghendaki apa yang mau dilakukan oleh dia. Saudara, itu sebabnya ketika dalam 1 Lukas yang pertama ayat yang ke-38. Ketika Maria itu berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Ia sadar akan keadaannya yang rendah. Sehingga ia melanjutkan dengan sebuah kalimat. Jadilah padaku
sesuai dengan perkataanmu. Perkataan Tuanku. Saudara, sampai di sini mungkin kita akan merasa, waduh, kok jadi orang Kristen itu sedih banget. Jadi hamba, gak punya apa-apa. Mau punya keinginan gak bisa. Kalau Tuhan yang gak menginginkan, kita gak bisa punya keinginan. Kita gak bisa punya kehendak ini dan itu. Semuanya harus tergantung sama Tuhan kita. Rasanya kok sedih banget jadi orang Kristen. Tetapi saudara, saya ingin memberitakan kabar baik. Satu Injil yang utuh tentang istilah budak tadi. Kenapa? Karena saudara, jikalau kita menyebut diri kita sebagai hamba, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Sebab Tuhan kita bukan seperti Tuhan-Tuhan yang kemudian memperbudak akan hamba-hambanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Dia adalah Tuhan Allah yang menghendaki keselamatan bagi hamba-hambanya. Saudara bisa menemukan hal tersebut di dalam nyanyian akan Maria yang beberapa minggu ke depan akan kita dengarkan penguraiannya. Di dalam nyanyian Maria dia berkata, Tuhan, Engkau yang mengingat akan janjimu bagi hamba-hambamu. Engkau mau menggenapi janjimu dan Engkau akan menyelamatkan hamba-hambamu. Saudara, itu Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang mau memperbudak kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang mau memberikan keselamatan bagi hamba-hambanya. Sehingga saudara, kita harus bersyukur. Jikalau kita tadinya hamba dosa, kita ditebus, diubah menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus. Wah, Tuhan ini yang luar biasa. Tuhan ini yang memberikan hidupnya untuk kita supaya apa? Kita dibebaskan dari jerat dosa. Bukankah itu kabar baik? Sekalipun kita menyebut diri kita hamba, kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saudara, Maria sadar dalam keadaan yang rendah. Sekalipun dia harus melakukan persalinan di sebuah tempat yang tidak ideal sekalipun. Ia mengenal Tuannya. Meski kok Tuhan, Engkau punya cara yang luar biasa misterius. Anak Allah nih, kok di kandang. Mungkin itu dalam hatinya ya. Kok gak ada spring bed gitu yang bagusan gitu ya. Kok adanya palungan, ini tempat minum, tempat buat hewan. Tetapi di dalam kerendahan Maria, dia tahu itu cara Tuhan yang misterius. Tetapi satu hal yang dia tahu pasti, melalui cara itu Tuhan akan menghendaki keselamatan bagi hamba-hambanya. Saudara, kerendahan diri yang ditunjukkan Maria dinyatakan juga. Dia tidak minta privilege, dia tidak minta hak istimewa, dia tidak expect different treatment kepada dirinya. Dia hanya melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia hanya melakukan apa yang seturut perkataan dan firman dari Tuhan. Saudara, bagaimana kemudian dengan kita? Kita tentu di sini para ibu, saya percaya belum ada yang mengandung karena Roh Kudus kan ya? Ya, saya percaya nggak ada. Apalagi yang bapak-bapak mengandung nggak ada kan ya? Ya, paling jauh sama seperti saya ya. Saya bilang beberapa waktu yang lalu kita paling mentok mengandung babi ya. Saudara, kita tidak mengalami apa yang Maria alami, saudara. Tetapi jikalau kita mau benar-benar ambil waktu, menyadari keadaan kita yang begitu rendah, kita akan semakin bisa melihat justru. Kita akan semakin peka bahwa ada banyak sekali peristiwa yang Tuhan izinkan, Tuhan nyatakan untuk merendahkan diri kita. Mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Situasi-situasi yang mungkin tidak kita pernah sangka. Yang mungkin kita cuma dengar dari orang lain terjadi pada diri mereka. Ternyata juga Tuhan izinkan di dalam rumah tangga kita. Sakit penyakit yang mungkin kita pernah doakan untuk orang lain. Ternyata juga Tuhan izinkan terjadi pada diri kita, pada tubuh kita, pada tubuh orang yang kita sayangi. Kondisi yang tidak berubah, pandemi yang berkepanjangan. Dengan berbagai dampaknya bagi finansial kita. Semua yang rasanya berada di luar genggaman kita. Saudara, itu semua Tuhan bisa pakai
Sesuatu yang berada di luar kebiasaan kita. Sesuatu yang mungkin berada di luar doa-doa kita. Tuhan izinkan untuk mengajar kita menjadi orang yang rendah diri di hadapan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah ada di suatu titik di mana kita sudah rendah diri. Selama kita masih hidup, selalu ada ruang di mana kita bisa belajar merendahkan diri. Belajar merendahkan diri. Belajar lebih lagi merendahkan diri. Itu semua ternyata Tuhan izinkan untuk merendahkan diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan salah seorang rekan dan ada satu kalimat yang sangat baik yang membuat saya tersadar. Belajar untuk menjadi seorang yang rendah diri itu mahal harganya. Jadi kalau Tuhan izinkan kesempatan itu, ambil. Karena bisa jadi itu salah satu cara Tuhan untuk mengajar kita. Karena kalau enggak, kita akan menjadi orang yang tinggi hati dan tidak lagi rendah diri di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin ini saatnya untuk kita sebagai orang percaya ingat-ingat dengan baik panggilan untuk menjadi hamba yang menggenapi segala kehendak Tuhan kita yang bisa kita percaya. Jika Yesus menjadi Tuhan kita, bukankah sudah terbukti bahwa kehendaknya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Ada sebuah pujian yang ketika saya mempersiapkan sambil dengerin lagu ini berbicara dengan sangat keras di dalam hati saya. Lagu ini berkata seperti ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Lagu yang begitu indah yang mengatakan apapun yang terjadi, kalau kita percaya Dia Tuhan kita dan kita hambanya, kita akan mengalami ketenangan. Karena kita bisa percaya kepada Tuhan yang seperti itu. Saudara, yang kedua, melalui Maria kita belajar bahwa seorang yang merendahkan diri, ia pasti memiliki kerinduan hasrat untuk meninggikan Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang kita baca, ayat 46 dan 47, kita melihat mood dari Maria ketika ia menaikkan pujian itu. Adalah sebuah gambaran ketika dia memuliakan Tuhan. Ia memuliakan dengan hati yang bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab saudara, dengan merendahkan diri, ia sadar bahwa kasih karunia yang ia terima itu sama sekali bukan tentang dirinya. Tetapi itu adalah sebuah rencana Tuhan melalui dirinya. Ini adalah tentang Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Saudara, mengingat kisah yang minggu lalu kita pelajari Zakaria dan Elisabet. Malaikat Gabriel pada saat itu datang dan memang berkata kepada Zakaria bahwa doamu telah terkabul. Kenapa? Karena sebelumnya mereka berdua mandul. Tetapi saudara, doa yang dijawab itu bukan tentang Zakaria dan Elisabet. Tetapi ini adalah sebuah nubuatan dari Allah bahwa akan lahir seorang Nabi Elia, yaitu Yohanes Pembaptis, yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, bagi kehidupan kita, mungkin kita tahu ada jawaban-jawaban Tuhan dari doa yang kita naikkan. Tetapi ingatlah, itu bukan berhenti hanya untuk diri kita, saudara. Tetapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Baik bagi Zakaria, Elisabet, bagi Maria, dan bagi setiap kita sekalian. Ada rencana yang jauh lebih besar yang Tuhan mau nyatakan bagi kita dan dunia.
Saudara, kemudian apa sih kok yang bisa membuat Maria menjadi pribadi yang bisa menghubungkan segala sesuatu untuk kemudian meninggikan akan Tuhan itu? Saudara, di dalam studi saya melihat, mencoba menyelidiki bagaimana fragmen-fragmen dari kehidupan Maria. Ternyata Alkitab itu menunjukkan kita sebuah habit, sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Maria. Saya akan menunjukkan beberapa ayatnya secara sekilas, saudara dapat menyimak di dalam slide. Saudara, yang pertama, ketika mendengar malaikat menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus, Maria memang terkejut di dalam pertemuan itu. Tetapi kemudian di sana dicatat, ia kemudian bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Di dalam bahasa Inggris dicatat, dia discern, berusaha untuk memilah-milah, mengetahui apa sih ini yang terjadi. Ya, tetapi kemudian di fragmen selanjutnya, ketika kemudian para gembala mendapat pewahyuan malaikat yang kemudian menyatakan diri, menyatakan akan lahir juru selamat di kota Bethlehem, kota Daud. Kemudian dia akan lahir di palungan dan lain sebagainya. Kemudian para gembala ini datang ke kota Bethlehem dan menemukan Maria, Yusuf dan bayi Yesus terbaring. Lalu dia mengatakan, malaikat itu ngomong begini. Maria heran. Ketika Maria heran, kemudian dikatakan, dia menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Tapi kita lihat ada sebuah perubahan. Ketika dia menyimpan, di dalam teks Alkitab bahasa Inggris disebutkan dengan lebih tepat sesuai dengan bahasa asli. Mary treasure up all these things. Dia mengumpulkan bak harta rohani di dalam hatinya. Hatinya menggebu-gebu, menikmati, bersyukur, bersuka cita. Meskipun aku hamba, aku bersuka cita. Dia simpan itu di dalam hati. Lalu saudara, yang ketiga, ketika Tuhan Yesus sudah beranjak remaja, dia quote unquote ketinggalan di bait Allah. Dan dia berkata, bukankah kehendakku untuk bisa tinggal bersama dengan Bapa? Lalu jawab Maria. Ya, Maria melihat hal tersebut dan dia kehabisan kata-kata. Di situ disebutkan ibunya menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Ngapain sih diam aja menyimpan perkara? Bahasa Inggrisnya kita lihat sama. She treasured up all these things in her heart. Dia men-treasure itu, menjadikannya harta rohani di dalam hidupnya. Sehingga kenapa dia bisa meninggikan Tuhan? Karena setiap hal yang dia alami, dia kaitkan segala sesuatu dengan rencana Tuhan yang besar. Dan dia bisa menemukan bahwa ternyata di dalam kehidupannya ada begitu banyak jejak-jejak Tuhan. Di dalam hidupnya membawa dia menikmati kehadiran Tuhan. Saudara, melalui hal ini, kebiasaan rohani yang Maria lakukan, di sana terjadi perubahan dari yang tadinya discern, menyelidiki, menjadi treasure, menyimpannya seperti harta rohani. Saudara, ini gak gampang ngomongnya. Yang dia alamin itu bukan perkara-perkara mudah. Harus diusir, harus pindah, harus berpergian jauh. Situasi mengandung dengan kondisi yang tidak ideal. Dia menanggung beban yang begitu berat, tetapi dia men-treasure itu semua menjadi harta rohani. Maka saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin dalam situasi kehidupan kita ngalami sesuatu yang di luar kebiasaan kita. Sesuatu yang tidak mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tapi jikalau kita mau merendahkan diri menjadi hamba Tuhan, kita akan melihat bahwa itu semua adalah jejak-jejak Tuhan yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Dan di sana kita bisa meninggikan Tuhan karena dia selalu ada dalam musim kehidupan kita. Saudara, Maria memiliki habit untuk selalu berusaha menghubungkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Dan melihat bagaimana melalui itu semua Tuhan merenda suatu karya yang indah dalam hidupnya. Tetapi saudara, saya tahu betul tidak mudah. Kita seringkali alami kesulitan untuk merendahkan diri. Kita seringkali menempatkan diri menjadi pusat kehidupan. Dan itulah yang membuat kita semakin sulit untuk merendahkan diri. Kita nggak sadar
Orang lain ada di sekitar kita untuk memenuhi keinginan kita. Kita tidak lagi respect dan hormat dengan Tuhan. Kalau berdoa kita terburu-buru. Dan terkadang kalau kita berkata di dalam doa, doa kita itu kata-katanya tidak ada makna. Saudara, mungkin engkau lelah, mungkin engkau kecewa berdoa. Sehingga tidak sadar Tuhan seperti menjadi customer service yang kita telepon. Kita tuntut untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan kalau kita nggak senang kita jauhin Tuhan. Tapi saudara, mundurlah sejenak dan coba pikirkanlah hal ini. Pernahkah terpikirkan seperti apa hidup Anda jikalau Tuhan yang menjadi pusat kehidupannya? Jikalau Tuhan yang menjadi tuannya, yang ditinggikan di dalam hidup Anda dan di dalam hidup saya. Maria memberikan kita sebuah keteladanan kerendahan diri yang dimulai dari habit yang sangat sederhana. Yaitu dengan semakin banyak kita menggunakan waktu-waktu yang ada menghubungkan Tuhan dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di situ kita akan semakin punya kesempatan untuk mengumpulkan harta rohani di dalam hidup kita. Dan di titik itu, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dan semua terkait tentang Tuhan, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan kita itu ternyata begitu wow. Tuhan kita itu ternyata begitu tinggi, begitu mulia di dalam rencananya. Dan engkau akan melihat satu persatu. Oh, ini ternyata terkait dengan ini. Oh, di sini aku kecewa lo dulu lo. Ternyata terkait dengan ini semua. Ya ampun, ternyata Tuhan di mana-mana ada sidik jari Tuhan yang Tuhan pakai untuk mendidik kita, mengajar kita menjadi semakin rendah diri di hadapan Tuhan. Saudara, sejatinya kita adalah manusia yang memang suka meninggikan diri. Kita arogan dan kita gak suka yang namanya merendahkan diri. Dan ada seorang yang berkata kepada saya sedih mendengarnya, dia berkata seperti ini. Aku jarang berdoa selama pandemi. Aku berharap sama tabunganku dan lihat aja aku hidup kok. Aku hidup loh. Buktinya ini semakin pulih dan aku juga semakin pulih. Betul saudara, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakannya. Sebab ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Hari ini masih hidup. Dan situasi kehidupan mereka juga semakin dipulihkan. Tetapi saya hari ini mau berkata, bersyukurlah mereka yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan merendahkan diri selama situasi itu terjadi. Karena sebetulnya bukan hanya kondisi kehidupan yang semakin pulih. Tetapi kondisi kerohaniannya juga yang semakin pulih. Saudara, pandemi bukan hanya tentang penyakit, kematian, krisis global dan lain sebagainya. Pandemi juga Tuhan pakai untuk menunjukkan krisis kerohanian kita. Dan Ia mau kita juga semakin pulih. Bukan hanya dari sisi fisik kita, kehidupan kita, tetapi juga kerohanian kita. Saudara, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Dari semula tidak pernah bermaksud untuk merubah situasi yang miskin menjadi kaya. Yang kurang beruntung menjadi beruntung. Tetapi Ia turun ke dunia. Mati di atas kayu salib. Bangkit. Tidak lain dan tidak bukan. Untuk mengubah dari yang mati menjadi hidup. Dan jikalau Anda dan saya adalah hamba dari Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah karena Tuhan kita itu menghendaki keselamatan bagi hamba-hambanya. Saya menutup dengan aplikasi apa yang mungkin bisa kita lakukan saudara di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama, kita bisa mengingat
Selalu mengingat siapa kita. Anda bisa menjadi seorang atasan, Anda bisa menjadi seorang bisnismen, Anda bisa menjadi seorang profesional, Anda mungkin seorang ayah, Anda mungkin seorang ibu rumah tangga, Anda mungkin seorang anak. Tetapi juga ingat di waktu yang sama kita adalah hamba Tuhan yang berpusatkan pada rencana Tuhan dan kehendaknya. Yang kedua, selalu hubungkan Tuhan. Milikilah habit untuk menghubungkan Tuhan dengan segala sesuatu. Sakitmu, sakit keluargamu, kejatuhan ekonomi, kesulitan rumah tangga. Hubungkan itu semua dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan kita menghendaki keselamatan. Dan Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Pekerjaan kita, keluarga Anda, kekecewaan Anda, masa lalu Anda, masa depan Anda. Kaitkan itu semua dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan merenda karya ke dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan mendapatkan, Anda begitu takjub bagaimana Tuhan ternyata ada di mana-mana. Dan jikalau Anda telah menemukan Dia, saudaraku, saya mengajak kita untuk tidak lupa. Tinggikanlah Dia di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu tidak pernah keluar dari kedaulatan yang Tuhan izinkan untuk kami alami ya Tuhan. Dan kami bersyukur setiap momen dalam kehidupan kami itu hanya bermanfaat untuk membentuk kami menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Tidak hanya menjadi semakin baik, tetapi menjadi semakin kudus di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran yang sudah kami lewati. Hal-hal yang mungkin kami telah gagal, hal-hal yang mungkin telah kami perjuangkan. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami berjuang untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Dan kami bersyukur karena Engkau yang menjadi Tuhan kami. Sehingga kami yang adalah hamba ini terus memiliki pengharapan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memperhatikan akan keselamatan daripada hamba-hamba-Mu. Maka dengan ini kami berterima kasih dan bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kesabaran-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran yang Kau berikan dalam hidup kami. Kiranya ini semua juga bisa kami ceritakan kepada orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami terus belajar untuk menjadi hamba-Mu yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan merendahkan diri di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.